Hai sahabat film thriller Korea 2010 yang disebut Midnight FM. Film ini adalah tentang seorang penyiar radio yang melakukan sesi siaran terakhirnya sebelum pindah ke luar negeri. Siaran terakhirnya yang seharusnya menjadi siaran yang paling berkesan, berubah menjadi mimpi buruk setelah seorang pria misterius menelepon dan mengancam akan membunuh keluarganya jika dia tidak mengikuti instruksinya. Jadi bagaimana dia mengatasi situasi itu? Bisakah dia menyelamatkan keluarganya? Mari kita cari tahu bersama. Film dimulai dengan adegan seorang gadis diculik di taksi dengan radio yang terdengar. Gadis itu tangannya diikat dan mulutnya diplester. Tiba-tiba seorang pria memasuki taksi dan memberi gadis itu bunga. Pria itu kemudian menyeret gadis itu keluar dari mobil dan membunuhnya. Di sisi lain sekelompok orang mengadakan pesta hari ulang tahun dan juga pesta perpisahan untuk seorang wanita bernama Yang akan meninggalkan pekerjaannya sebagai penyiar radio. Yang adalah program radio kantornya bernama Midnight FM yang akan pindah ke New York, menemani putrinya bernama Su untuk menjalani operasi pita suara di sana. Yang juga bekerja sebagai presenter TV sebelum bekerja sebagai penyiar radio. Dia sangat populer. Popularitasnya membuat produsernya merasa tersesat dan tidak senang dengan keputusannya untuk berhenti bekerja untuk program radio. Sebelum sesi siaran terakhirnya, dia menelepon saudara perempuannya untuk membawa putrinya ke tempat tidur. Karena dia dan putrinya akan terbang ke New York, keponakan juga tinggal di rumahnya. Ketika Yang akan memasuki mobilnya, dia sadar bahwa ban mobilnya kempes, dan kemudian memutuskan untuk naik taksi dengan temannya. Dalam perjalanan ke stasiun radio, sebuah mobil menabrak taksi mereka. Dia menyerang mobil sopir taksi, dan seorang wanita tiba-tiba mencoba melarikan diri dari mobil. Lalu pria itu mengejar wanita itu, dan kemudian memukulnya. Temannya itu ingin memanggil polisi, tetapi Yang melarangnya, karena dia tidak ingin terlibat. Setelah mencapai stasiun radio, Yang sedang bersiap-siap untuk sesi siarannya, rupanya seorang pria berdiri di luar ruang siaran mereka. Namanya San, dia adalah penggemar berat Yang. Dia bahkan tahu nomor teleponnya. Yang kesal dengan kehadiran pria itu, temannya kemudian keluar dari ruang siaran dan menghapus nomor Yang dari telepon pria itu. San mengatakan bahwa dia sangat menyukai Yang karena dia pikir dia memiliki suara ilahi. Sementara itu di rumah Yang, saudara perempuannya sibuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba anjing mereka menggonggong terus-menerus. Pada awalnya dia mengabaikan gonggongan. Setelah gonggongan tiba-tiba berhenti, dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memutuskan untuk memeriksanya. Dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa ada seorang pria berdiri di dapur mereka. Tepat di depannya, pria itu membunuh anjing mereka. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pria itu berhasil menangkapnya, sehingga anak Yang terbangun dari tidurnya dan dia melihat bibinya diseret tak berdaya. Pria itu kemudian memukulnya sampai dia pingsan. Melihat itu Su memutuskan untuk bersembunyi dari pria itu. Setelah mengikat adik perempuan, pria menyalakan radio dan mendengarkan siaran Yang. Dia kemudian menelpon Yang dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyandera keluarganya. Awalnya dia tidak percaya dengan ancaman itu. Begitu dia menelpon adiknya dan yang menjawab panggilan itu adalah Han, dan dia mulai khawatir. Dia segera memanggil polisi dan meminta polisi untuk memeriksa rumahnya. Sementara itu di rumah Yang, dia menemukan keponakan Yang sedang tidur. Dia kemudian mengikatnya. Sementara Han menikmati mendengarkan siaran radio, dua petugas polisi datang ke rumah Yang untuk melakukan penyelidikan. Han berbohong kepada polisi mengatakan bahwa dia adalah adik laki-lakinya. Tentu saja polisi tidak langsung mempercayainya. Mereka bersikeras untuk masuk, dan Han tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Tetapi dia segera memukul kepala petugas polisi itu, sampai polisi itu mati, dan dia dengan marah menelpon Yang dan menunjukkan kepadanya petugas polisi dan kondisi keluarganya. Dia mengancam akan membunuh mereka jika Yang menceritakan situasinya kepada siapapun. Dia kemudian meminta Yang untuk memainkan lagu dari daftar putar yang dia buat, tapi ada satu lagu dari playlist yang judulnya tidak disebutkan oleh Han. Dia hanya memberitahunya bahwa lagu itu adalah lagu pertama yang dia mainkan pada tanggal 18 Juli tahun 2005. Tidak punya pilihan, Yang segera mencari lagu di ruang arsip. Sayangnya ruang arsip terkunci dan kemudian San datang ke sana dan membantunya untuk mendobrak pintu saat dia mencari judul lagu dari arsip. San tiba-tiba memberitahu dia judul lagunya. Dia sangat terkejut karena judul yang baru saja disebutkan itu benar. Kemudian segera memutar lagu itu di radio. Tiba-tiba Yang menerima telepon dari Han. Dia dengan marah mengatakan kepadanya bahwa dia memainkan versi yang salah dari lagu itu. Karena sangat kecewa, dia memotong jari kaki adik perempuannya. Karena dia sangat kesal, sekarang dia diminta untuk memainkan lagu yang dia mainkan pada tahun 2006, serta narasi yang dia katakan saat itu. Karena baik dia maupun teman-temannya tidak ingat apa yang dia katakan saat itu, dia memutuskan untuk bertanya kepada San. Secara mengejutkan San mengingat dengan tepat apa yang dia katakan saat itu. Dia kemudian bergegas memainkan lagu itu, dengan narasi.
Saat itu, tiba-tiba produser mereka datang ke studio mereka dan memarahi semua orang karena mereka mengacaukan daftar putar. Dia segera mengubah lagu yang diputar di radio, mengetahui bahwa lagunya diubah yang menjadi sangat panik. Dan mencoba untuk mengubah lagu kembali, dan kemudian laki-laki itu menelponnya dengan marah dan membunuh saudara perempuannya. Setelah melihat saudara perempuannya terbunuh, ia pingsan. Produsernya dan semua temannya melihat layar ponselnya, dan sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah yang bangun, dia menampar produser dan menyalahkannya. Produsernya mengatakan kepadanya bahwa penyiar yang akan menggantikannya baru saja terbunuh. Tiba-tiba telepon yang berdering, dan ternyata anaknya memanggilnya. Dia segera menginstruksikannya untuk bersembunyi di ruang bermain. Setelah itu dia meminta produsernya untuk menyiapkan mobil siaran. Dia ingin melakukan siaran sambil menuju ke apartemennya sehingga Han tidak akan menyadari bahwa dia meninggalkan studionya. Sebelum pulang dia menelepon Han untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, secara tidak sengaja anaknya menendang bola saat ia mencoba bersembunyi. Menyadari ada orang lain di rumah, dia kemudian mencoba menemukan orang itu. Rupanya Su memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan membantu sepupunya melarikan diri. Tetapi sepupunya membuat keributan, dan laki-laki itu melihat mereka. Ketika yang tiba di rumahnya dia sangat terkejut karena ada begitu banyak polisi di sana. Ternyata produsernya memanggil polisi, sayangnya Han telah meninggalkan rumah lebih awal. Tiba-tiba San muncul dan mencoba menghentikan Han tetapi dia gagal, dan tepat sebelum dia membunuh San, dia melihat yang berlari ke arahnya. Dia kemudian memutuskan untuk melarikan diri dengan anak-anak. Di sisi lain ternyata Han memiliki skizofrenia, penyakit mental yang membuatnya mengalami halusinasi dan berpikir bahwa dia adalah pahlawan sejati. Obsesinya untuk mendengarkan program siaran yang sering berbicara tentang kutipan film membuatnya menjadi lebih gila. Karena masalah mental ini dia sering membunuh penjahat. Polisi juga mengatakan bahwa dia telah dipenjara, tetapi setelah melakukan tes kesehatan mental dia dikirim ke rumah sakit jiwa, dan tiba-tiba Han menelpon lagi dan memintanya untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Dia bergegas ke lokasi dengan mengendarai mobilnya, dan rupanya Han telah menunggu di dekat lokasi. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia menabrak mobilnya dengan keras. Setelah berhasil melukai Han, dia bergegas untuk menemukan anak-anak. Tiba-tiba dia bertemu dengan San. Dia mengatakan dia ingin membantunya menemukan anak-anaknya, tetapi tiba-tiba Han muncul di belakang San dan Han menyerangnya, yang mengambil kesempatan ini untuk berlari dan menemukan anaknya. Tetapi anaknya terjebak di dalam kotak pendingin, dan kemudian pria itu menemukan Yang, dan dia berhasil menangkapnya. Dia membawanya ke tempat persembunyiannya. Di dalam tempat persembunyiannya dia membawa seorang pria di depannya. Ternyata pria itu yang memukul taksi dalam perjalanannya ke stasiun radio, dan mengatakan kepadanya bahwa pria itu adalah seorang yang memukul perempuan yang keluar dari taksi. Ternyata Han tahu apa yang terjadi karena dia adalah sopir taksi itu. Tetapi pria itu mengatakan kepada mereka bahwa gadis itu adalah saudara perempuannya. Dia marah pada saudara perempuannya karena lama tidak pulang, dan kemudian memberikan pistol ke Yang dan memintanya untuk menembak pria itu. Jika dia tidak ingin menembak pria itu, dia akan membunuh anaknya dengan menyalakan kotak pendingin. Dia memiliki pilihan yang sulit, tetapi dia kemudian menyadari bahwa San sedang mencoba membantu anak-anaknya melarikan diri. Menyadari bahwa Sandranya melarikan diri, dia segera membunuh pria itu dan mengejar putranya. Dia berhasil menembak kaki San. Ketika dia mencoba membunuh putranya, dia menyadari bahwa polisi sudah mulai datang dan mengelilinginya. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyiannya, tetapi Yang telah berhasil membebaskan diri. Han sangat marah dan segera menyerangnya. Sebelum pisau menebas lehernya, Yang berhasil meraih pistol dan menembaknya. Sekarang Han sudah mati dan akhirnya Yang bertemu dengan anak-anaknya dan memeluk mereka dan film berakhir. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.